Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Pun diijazahi nggih langsung diamalno nggih. Buatke mukadimah wis pokoke diamalno. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ingkang sami-sami kita hormati para alim, ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, Kiai Haji Masnun Al-Hafidh, lan saha para kiai ingkang lintunipun, para sesepuh ingkang boten saged kula sebat setunggal saha setunggal asmanipun tanpa ngurangi hormat takdim saking kawula. Kita dongaaken sarang-sarang muga-muga guru-guru kita sedaya diparingi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, taat dhateng Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat anugerah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis yang mulia, majlis paket lengkap. Majlis napa? Paket lengkap. Nek biasane wonten teng rumah makan paket lengkap niku nggih komplit sedaya. Sego, ya lawuh, sambel, tempe, daging, iwak dan lain-lain sedaya wonten. Lah niki kula panjenengan sedaya hadir wonten teng majlis paket lengkap. Nggih hataman Quran, nggih ratibul haddad, nggih maulid nabi, nggih pengaosan, nggih kumpul kalih tiang-tiang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga perkumpulan macam malam hari ini bukan hanya perkumpulan di dunia saja, tapi insyaallah sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau pengen mengambil satu faedah saking Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang wau panjenengan sedaya pun maos rotib ingkang dikarang kalih beliau niki saking kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Muga-muga kula panjenengan sedaya angsal barokah saking Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saha saking ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa rubbama tasallata al-khalqu, qala al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rubbama tasallata al-khalqu ala ba'dil muridin li'idha'a bil idha'i wal jafa'i wal dhammi. Terkadang orang yang dia itu mendekatkan diri, menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan cobaan dengan adanya gangguan dari orang lain, atau dijauhi oleh orang lain, atau dicaci maki oleh orang lain. Kados kula panjenengan nek weruh biasane ingkang dados tokoh apa gampangane para kiai niku uripe mboten terus penak sedaya. Para ulama niku uripe mboten penak sedaya. Nggih wonten sing ganggu, nggih wonten sing ngedoi,
nggih wonten sing nyacat. Nah, justru orang-orang yang dekat, yang pengen meraih ridha Allah, yang pengen meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bagaimana Allah cinta kepada mereka. Nah, fa in bulita bi syai'in min dzalika, maka jika Anda diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari cobaan tadi, diganggukah oleh orang, dijauhikah atau dicaci maki oleh orang, maka apa yang harus dilakukan? Fa'alaika bis-sabri, maka wajib bagi Anda untuk selalu bersabar. Diganggu, disakiti, dicaci maki, boten itu menjadi sebab kita mundur daripada meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nek dihitung, kita pengen memperhatikan, nek diperhatikno, kula panjenengan sedaya niku cobaan sing ditimpakan kepada kula panjenengan sedaya niku mboten wonten apa-apane kalih cobaan sing ditimpakan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya terutama sing wonten diparingi napa tanggungan kalih Gusti Allah untuk menjadi seorang tokoh yang memiliki jamaah, kemudian dia itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten pernah cobaan itu seperti yang dialami oleh Rasulullah. Mboten sampai disawati watu, sampai berdarah-darah, mboten pernah diidoni, mboten pernah diusir. Nah, paling cobaan itu hanya gangguan kecil, atau kemudian dijauhi orang segelintir orang, dicaci maki oleh orang yang mungkin dia itu bukan sederajat, bukan sekelasnya kita. Nah, maka jangan menyebabkan itu semua mundur, atau bahkan jangan menyebabkan itu semua menjadikan kita adalah orang yang sama dengan mereka. Diganggu, balas ganggu. Dijauhi, balas jauhi. Dicaci maki, balas caci maki. Apa bedanya kemudian kita sama mereka? Kemudian apa yang harus dilakukan? Wa tarkil mukafaati ma'a nadhafatil qalbi minal hiqdi wa idmari syarri. Bersabar, kemudian tidak membalas terhadap perbuatan mereka, dan kita selalu berusaha untuk membersihkan hati daripada perasaan dendam, serik, ya, daripada perasaan benci sama mereka, menyembunyikan dalam hati kita, kapan-kapan kalau aku mampu kamu akan aku balas. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Wahdar ad-du'a ala man adzaka wa la taqul idza asabatu musibatun hadza bisababi adahuli. Dan hati-hati, jangan sampai kemudian ketika kita diganggu sama orang, disakiti, dijauhi sama orang, terus kula panjenengan sedaya ndongake elek ning tiyang punika. Kemudian karena kita merasa terzalimi, akhirnya dalile metu, dungane wong sing terzalimi makbul. Akhirnya ngangkat tangan donga elek kagem tiyang sing ganggu niku. Kanjeng Nabi mboten pernah ndongake elek dateng tiyang sing nyakiti Kanjeng Nabi. Sama sekali. Bahkan didoakan baik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kula niki diutus kalih Gusti Allah bukan untuk mendoakan jelek, bukan untuk melaknat, tapi kula diutus kalih Gusti Allah adalah untuk rahmat kepada mereka. Nah, itu kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekalipun beliau mendoakan jelek kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Dan terkadang wonten salah setunggal kula panjenengan sedaya niku nek pun wonten sing tiyang sing menyakiti kula panjenengan, terus tiyange niku kok kenging balak, kena musibah, orang yang mencaci kita itu kena musibah, terus kita mengatakan, loh kuwi gara-gara dhek ngeloroni aku akhirnya kualat deh. Kan biasanya wonten-wonten nggih. Lah niku ampun kados ngoten. Habib Abdul mengatakan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Anda mengatakan jika terkena musibah orang tersebut, hadza bisababi adahuli, ini gara-gara dia berbuat tidak baik kepadaku. Ampun ngoten. Itu termasuk doa yang jelek. Tapi justru ketika
ketika kalau ajarannya Rasulullah, dia orang yang menyakiti kita, ketika dia butuh bantuan kita, kita orang pertama yang akan membantu mereka. Itu yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu minas sabri 'alal adza al-'afwu 'anil mu'dhi. Dan lebih afdal daripada bersabar terhadap gangguan. Apa yang lebih afdal? Al-'afwu 'anil mu'dhi. Kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Orang bersabar-sabar tok tapi masih belum bisa memaafkan. Wong kok ganggu awake dhewe, wong nyakiti awake dhewe, ngedoi awake dhewe tanpa mereka sadari, kita sudah memaafkan mereka. Ini yang terbaik. Nah, ini yang terbaik. Bukan hanya memaafkan, wa du'a'u lahu, dan kita mendoakan baik kepadanya. Nah, wonten salah setunggal tiyang soleh niku pernah omahe kemalingan. Omahe napa? Kemalingan. Nggih, nek digoleki gampang ketemu niku malinge. Tapi ketika diomongi, wis sampean kan tiyang soleh to, dongake wae wis tiyang niku ben kualat. Lah kok tiyang soleh niku ngangkat tangane, ya Allah Gusti, seandainya orang yang mencuri hartaku ini dia adalah orang yang miskin ya Allah, maka jadikanlah dia adalah orang yang kaya supaya dia tidak mencuri lagi. Ya Allah, jika memang yang mencuri uangku ini adalah orang yang kaya ya Allah, maka jadikanlah dia orang yang dermawan ya Allah, dan jangan kau terus-teruskan perbuatannya yang tidak baik itu. Saged jenengan ngoten niku. Saged napa mboten? Ngapusi. Ngomong saged ngapusi, nek ana wong maling hartane awake dhewe, mungkin awake dhewe langsung sampai ke lubang tikus pun kamu akan aku cari. Jangan kasih kendor ngoten. Lah biasane ngoten kan kula panjenengan. Lah nek niki dikasih contoh kita sama mereka itu, jangan mendoakan jelek kepada mereka, tapi ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang menyakiti kita, doakan baik, maafkan, kita sabar tanpa menyimpan dendam dalam hati kita. Nah, wadzalika min akhlaqis siddiqin. Ini adalah daripada akhlak-akhlaknya orang-orang yang telah mencapai derajat as-siddiq. Nah, yang mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau kita dijauhi sama orang, gimana? Kita adalah orang yang sudah betul jalannya, kita jalan di jalannya guru-guru kita, dari gurunya sampai guru-guru yang lain sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi masih ada orang yang jauhi kita. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa'udda i'radhal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik. Dan anggaplah menjauhnya manusia darimu itu adalah sebuah nikmat atasmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap wong sing ngedoi sampean niku itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Loh, kok saged nikmat? Wong didoi wong kok nikmat? Fa innahum law akbalu 'alaika rubbama syaghaluka an ta'ati. Karena seandainya ketika mereka orang-orang yang menjauhi Anda ini datang kepada Anda, mendekat kepada Anda, bisa jadi malah menyibukkan Anda daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngadepi wong-wong sing nyedak ning jenengan-jenengan iki, akhirnya jenengan ibadahe keganggu kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih wonten para orang-orang soleh yang mereka itu ahli ibadah, ketika kedatangan tamu niku nggih rodok mboten penak malahan. Bukan kemudian beliau tidak suka sama tamu, bukan, tapi kemudian beliau mengatakan pas ditangleti, sampean kok Pak jenengan kok mboten ketoke kok mboten kersa ditamoni nggih. Beliau mengatakan bukan mboten kersa, tapi kula merasa radi terganggu. Terganggu pripun? Kula niku waktu-waktu niku kula berusaha untuk kula gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berzikir kepada Allah, teman duduknya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah dawuh wonten ing hadis kursi napa? Ana jalisuman dzakaroni. Aku adalah teman duduk orang yang
sedang bersama Allah. Lah kok jenengan teko akhirnya aku mandek zikir, kebersamaanku dengan Allah terganggu dengan kedatangan Anda. Mboten terus benci kalih tamu, mboten. Tetep wonten tamu ikramud duyuf, tetep memuliakan tamu napa? Tetep niku. Nah, tapi rodok merasa ada gangguan antara kebersamaannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa in ibtulita bi iqbalihim wa ta'dhimihim wa tanaihim wa taraddudihim 'alaik fahdhar min fitnatihim washkurillaha alladzi satara masawiyaka anhum. Dan jika Anda diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya orang kepada Anda, akeh tamune, akeh sing sowan, akeh sing ngurmati, akeh sing muji, akeh sing bolak-balik melu ngajine, fahdhar min fitnatihim. Kata Al-Habib Abdul Haddad, hati-hati daripada fitnahnya mereka. Fitnah pripun? Fitnah niku maksudnya pripun? Fitnah bukan suatu hal yang maksudnya wong teko terus elek, bukan. Maksudnya atos-atos kalih manahe panjenengan. Atos-atos kalih manahe panjenengan. Lah pripun? Barangkali kok ditekani wong akeh akhirnya ngerasa, wow, aku berarti duwe keistimewaan di antara orang-orang yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga akhirnya meremehkan orang lain, merasa dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Lah niki penyakit hati sing kedah kula panjenengan adoi, kedah kula panjenengan resiki. Saking niku, jangan pernah merasa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Nah niku, dados orang datang kepada kula panjenengan sedaya, wong muji, wong hormat kalih kula panjenengan, wong sowan kalih kula panjenengan, niku ati-ati kalih fitnah dalam hati kita supaya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Washkurillah alladzi satara masawiyaka anhum. Dan ketika banyak orang yang datang kepada Anda, syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena apa? Wong niku sedaya tiyang sing kelambian nganggo sorban, sing nganggo kopiah, sing ora nganggo sorban, sing ora nganggo kopiah, niku seluruhnya mereka itu punya aib, mereka punya kekurangan, mereka punya cacat. Boten wonten tiyang sing resik illa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh kula panjenengan duwe kekurangan, tapi kok nggih wonten tiyang-tiyang sing mara teng kula panjenengan. Kok wonten tiyang-tiyang sing seneng kalih kula panjenengan. Bersyukur kalih Gusti Allah. Napa bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib-aib, kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan kita, sehingga orang itu melihat ada di dalam diri kita kebaikan-kebaikan dan orang tidak melihat keburukan kita. Itu yang Allah tutup daripada aib-aib kita, itu yang wajib kita syukuri. Ampun terus kemudian, oh aku iki wong sing masya Allah, wong kudu hormat karo aku, wong kudu cium tangan karo aku. Ampun ngoten, sopo sampean niku? Okay. Siapa kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah menutupi kekurangan kita, kalau bukan karena Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Mungkin nek dibuka kalih Gusti Allah, wo, kula panjenengan niku padha jijik-jijikan. Alah wong kowe luwih elek saka aku. Alah wong kowe luwih maksiatmu luwih akeh saka aku. Saking klambimu luwih apik wae, klambimu luwih rapi, saking kowe sorbanan wae. Mungkin seperti itu. Makanya jangan ada orang yang merasa aku lebih baik daripada orang lain. Ampun ngoten, itu bukanlah ajaran Rasulullah, itu bukanlah akhlaknya Rasulullah, bukanlah akhlak para sahabat, bukan akhlak para sholihin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersifat dengan sifatnya para nabi dan mudah berakhlak dengan akhlak yang dicintai oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul ada di sini dalam keadaan yang baik di dunia ini, dan kita akan berkumpul di akhirat bersama Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Amin.